Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Muhammad. Sahabat Quran, yuk ngaji. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Salah satu hal yang paling penting dalam ibadah sholat itu adalah khusyuan. Dan untuk mencapai tingkat kekhusyuan yang baik, kata Imam Al-Ghazali, yang paling pertama adalah asyuru' ma'al ilmi. Menjalankan syariat ibadah itu pakai ilmu. Kalau kita baca dalam bacaan sholat itu kita faham, insya Allah kita akan menggapai tingkat kekhusyuan itu. Kebanyakan kita sering pasrah dengan keawaman keislamannya, tetapi tidak pasrah dengan keawaman tentang ilmu-ilmu umum. Giliran untuk ilmu-ilmu umum dia ingin naik kelas, ingin naik jabatan, ingin hartanya terus bertambah. Tetapi ketika masuk ke ranah agama, masuk ke ranah akidah, dia pasrah dengan keawaman keislamannya. Ini yang salah. Contoh, aki-aki nini-nini umur 70 tahun, itu kalau diledekin sama temannya tidak punya aplikasi WhatsApp atau Instagram, dia tersinggung, pulang ke rumah belajar sama cucunya, kursus 3 hari 3 malam, sampai dia bisa memfungsikan gadgetnya. Tetapi ketika bacaan sholatnya sampai umur 60-70 tahun tidak bertambah hafalannya, dia mengatakan, saya mah awam. Ya, kalau lagi sholat sendirian, yang dibaca surat apa? Tidak mungkin Al-Baqarah kan? Yang dibaca adalah surat-surat langganan. Sampai-sampai ketika baru takbir saja dia, malaikat sudah tahu ini orang bakal baca surat apa. Mbok ya sekali-kali itu kita bikin malaikat gak bisa tebak gitu. Pas baru berdiri, Allahu Akbar kata malaikat, pas di kulhu. Jadi yang paling pertama kali apa? Ilmu. Asyuru' ma'al ilmi. Bukankah dalam Al-Quran Allah menyatakan hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun? Itu jelas sekali dalam bentuk redaksi pertanyaan ilahiyah tersebut. Artinya cukup ada beda antara orang yang beribadah dengan ilmu sama orang yang beribadah tanpa ilmu. Yang kedua, al-qiyam ma'al haya. Saat kita berdiri ibadah sholat itu, berdiri dalam keadaan malu di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita sering salah tingkah sama siapa? Sama orang yang kita hormati, sama orang yang jauh lebih kaya dari kita. Kita segan sama dia. Lalu kenapa ketika kita berdiri sholat, kita tidak salah tingkah di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala? Harusnya ketika kita berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, berdirinya kita adalah berdiri seorang hamba yang memang berasa begitu lemah, begitu hina, begitu tak berdaya di hadapan Sang Pencipta. Yang ketiga, al-ada ma'at ta'zim. Melaksanakan prosesi ibadah sholat kita itu dengan penuh pengagungan. Betul-betul Allahu Akbar itu benar-benar tertancap dalam hati kita. Allah itu maha besar, selain itu kecil. Tapi kan prakteknya baru saja kita katakan Allahu Akbar, kita masih mengingat hal-hal yang kecil. Ya, kalau bilang Allahu Akbar yakin kan Allah maha besar. Tapi kenapa masih ingat jemuran belum diangkat? Anak siapa yang jemput? Nanti jam 2 siang bahan rapatnya apa? Dan ide-ide cemerlang rapat itu muncul di tengah-tengah sholat. Kerjaan siapa?
Siapa yang ngundang? Antum yang ngundang. Maka harus ada ta'zim, ada pengagungan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan bentuk pengagungan itu serius. Kalau kita baca dalam sholat kita, kita mengerti isi kandungannya. Kemudian betul-betul penghambaan kita kepada Allah begitu tunduk, begitu pasrah, tulus, tanpa syarat. Kemudian ada ta'zim, pengagungan yang begitu besar di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Termasuk menyiapkan tempat yang baik. Termasuk pakaian yang kita pakai ketika kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan-jangan kita sering memakai pakaian ibadah kita itu pakaian yang kita cuci di laundry kiloan. Tetapi yang kita pakai untuk datang ke acara resepsi, kita pakai yang kita cuci di laundry satuan. Ini yang ketawa-ketawa jangan-jangan pelakunya nih. Persiapan kita ketika menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala seperti apa? Ibu-ibu kalau ada acara kondangan acaranya jam 7 malam nanti. Sudah ke salon dari jam berapa? Hah? Jam 3 tuh pengakuan ya. Jam 3. Kalau menghadap Allah mau sholat zuhur, menghadap Allah, persiapan dari kapan? Ini datang ke acara kondangan, acaranya cuma 2 jam, dan yang nonton kita, yang lihat kita di kondangan itu manusia semuanya, ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah sekarang kita datang menuju Allah Subhanahu wa ta'ala, kita menghadiri undangannya Allah untuk sholat dan menghadap Allah, yang saksikan kita Allah. Kenapa persiapannya begitu singkat? Makanya ada riwayat Al-Imam Ali bin Abi Thalib, ketika dia mau sholat, wajah dia tiba-tiba pucat dan gemetar. Ditanya oleh temannya, kenapa engkau pucat dan gemetar? Kata beliau, aku akan memikul amanah yang pernah Allah tawarkan kepada langit dan gunung. Tetapi mereka menolaknya karena merasa berat dan diambil oleh manusia kita ini. Maka perhatikan baik-baik sholat kita, insya Allah.